Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu li jami'il makhluqat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-qudwatu fi fi'lil khairati wa tarkil munkarat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hisab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa taufiqan wa huda. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Haja Nuriyah rahimakumullah masih dalam suasana Syawal. Saya manfaatkan untuk menyampaikan tahniah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan kemarin. Jamaah maghrib rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, yakni kajian tafsir Al-Quranul Karim. Dan kita masih berupaya untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran yang bercerita tentang para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap dari kisah-kisah ini kita bukan hanya sekedar menceritakan ataupun mendengarkan cerita begitu saja, tapi kita berupaya mengambil ibrah, pelajaran yang insya Allah itu akan sangat berguna bagi kita, akan menjadi bekal kita, menambah spirit kita, menambah keimanan kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas firman Allah di dalam surah Al-A'raf dari ayat 103 yang bercerita tentang Nabiullah Musa alaihi salam. Dan kita sudah sampai pada ayat yang ke-126 di mana informasi yang Allah sampaikan di ayat yang terakhir adalah nasib yang dialami oleh tukang-tukang sihir yang didatangkan oleh Fir'aun dari berbagai penjuru di negeri Mesir untuk menghadapi Musa alaihi salam. Lalu kemudian mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa ternyata ular yang tadinya tongkat Nabi Musa itu bukanlah sihir, sebab terbukti ular itu kemudian melahap seluruh ular-ular mereka, yang kemudian menyebabkan mereka beriman kepada Allah. Lalu Fir'aun menghukum mereka dengan cara dipotong kaki dan tangan mereka secara bersilangan. Lalu kemudian la usallibannahum, disaliblah mereka fi juzu'in nakhl, di pohon-pohon kurma. Sehingga dapat kita bayangkan bagaimana pemandangan ketika itu. Jika kita merujuk kepada riwayat yang mengatakan jumlah tukang sihir itu 70.000 orang, itu berarti membutuhkan pohon kurma sebanyak 70.000. Sehingga dapat kita bayangkan pemandangan yang begitu menyeramkan ketika itu, sebab mayat-mayat yang dalam kondisi tangan dan kaki mereka terpotong secara bersilangan itu kemudian disalib oleh Fir'aun. Apakah kemudian dengan matinya tukang-tukang sihir ini
mereka kemudian menganggap masalah selesai. Ternyata lagi-lagi peranan pembisik, peranan para menteri, peranan para pembesar-pembesar Fir'aun itu terlihat. Fir'aun baru saja mengeksekusi dengan cara yang sangat kejam. Jumlah orang yang dieksekusi sangat banyak. Tapi ketika eksekusi itu selesai dilakukan, maka di ayat yang 127 para pembesarnya kemudian mengingatkan kembali Fir'aun. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun. Berkatalah para pembesar Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Sekarang tukang sihir sudah tidak ada, tapi masalahnya adalah Musa masih hidup. Dan inilah, kalau bahasa kita, biang keroknya, ini sumber masalahnya. Apakah engkau akan membiarkan Musa dan para pengikutnya melakukan kerusakan di muka bumi? Nah, ini lagi-lagi pelajaran yang dapat kita petik bagaimana peranan seorang kawan. Ya. Nabi mengingatkan kepada kita, kawan itu carilah kawan yang mengingatkan tentang surga dan neraka, tentang kebaikan. Bukan kawan yang selalu mendukung kita benar atau salah. Ya. Karena peranan seorang sahabat itu banyak disinggung di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam hadis. Ya. Maka Nabi sampai kepada tingkat menyatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya terukur daripada agama kawannya. Jadi kalau dia banyak berkawan dengan orang-orang yang rusak agamanya, maka ini berpotensi untuk agamanya juga rusak. Di dalam surah Al-Furqan, Allah mengabadikan ayat yang menjelaskan tentang penyesalan orang kenapa bersahabat dengan si fulan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa saya dulu berteman dengan si fulan itu? Ternyata dia bukan teman yang baik. Dia yang membuat saya tersesat. Jadi kita boleh berteman dengan provokator, tapi provokator kebaikan, bukan provokator kepada kejahatan. Dan ini yang terjadi dengan Fir'aun. Fir'aun memang sudah jahat, dapat lagi teman jahat, maka semakin hancurlah dia. Para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan, lalu kemudian meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun tipologi orang yang tidak bisa dipancing. Dipancing seperti itu langsung keluar kepres baru. Ini Fir'aun ini dibisik-bisik sedikit dan tidak tanggung-tanggung kalau mengeluarkan keputusan langsung ekstrim-ekstrim gitu. Tiba-tiba Fir'aun langsung mengatakan apa? Sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Jadi kalau pada waktu Nabi Musa akan lahir, keputusannya membunuh setiap bayi yang lahir. Sekarang keputusannya membunuh semua anak-anak laki-laki. Jadi bukan hanya bayi, seluruh anak laki-laki akan dibunuh karena dianggap ini berpotensi membantu Musa melakukan makar, menggulingkan kekuasaan, dipenggal. Wa nastahyi nisa'ahum, dan dia akan biarkan kaum wanita. Wa inna fawqahum qahirun. Kata Fir'aun, kita berkuasa atas mereka. Jadi memang Fir'aun menganggap bahwa kekuasaan dia itu kekuasaan yang mutlak penuh. Dia bisa berbuat apa saja kepada rakyatnya, termasuk membunuh semua laki-laki. Tidak ada satu kelompok, satu golongan pun yang bisa protes. Maka menghadapi keputusan Fir'aun ini, Nabi Musa hanya berkata kepada kaumnya, ya, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Bersabarlah. Minta tolonglah kepada Allah. Bersabarlah. Lalu kemudian Musa memberikan garansi. Innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya bumi Allah ini, semua yang ada ini, bumi ini adalah milik Allah.
Dan Allah akan wariskan kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Jadi ini pelajaran penting. Seorang pemimpin itu jangan hanya pandai mengajak bawahannya untuk sabar, tapi juga sekaligus di samping itu berikan motivasi, berikan garansi bahwa apa yang kita lakukan ini sudah insya Allah tidak lama lagi kita akan mencapai kemenangan. Itu juga salah satu hikmah atau salah satu pelajaran kenapa seorang pemimpin itu dua syarat utamanya sabar dan yakin. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sabar, yakin. Dan ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa seseorang itu bisa sabar? Karena dia yakin bahwa kesabarannya akan menghasilkan sesuatu. Dan itu memang manusiawi. Kita antri di bank, misalnya bank akan memberikan bantuan setiap orang 10 juta. Kita antri 1 jam, 2 jam, sabar kita. Karena kita yakin kesabaran ini nanti akan menghasilkan uang 10 juta. Maka Nabi Musa dalam konteks ini mengharapkan umatnya itu yakin bahwa keputusan Fir'aun itu bukanlah kiamat, tapi itu hanya batu loncatan. Nah, ini ungkapan orang bijak sering kita dengar ya. Batu itu bisa menjadi batu sandungan, tapi juga bisa menjadi batu loncatan. Kalau ada batu bisa jadi batu sandungan yang menjatuhkan kita, tapi juga bisa menjadi batu loncatan. Jadi Musa ingin menyatakan kepada umatnya ini baru anak tangga. Yang kita lalui ini cuma anak tangga untuk mencapai puncak kesuksesan. Maka pesannya bersabar, minta tolong kepada Allah. Innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan orang-orang yang bertakwa itu pasti happy ending. Pasti akhirnya itu menyenangkan. Ya kayak di film-film lah Pak ya. Jagoannya itu pasti kalah pertama. Nanti terakhir baru menang. Ya. Penggemar film pasti tahu kalau penjahat itu pasti menang duluan Pak. Firaun itu menang duluan, nanti terakhir baru dihajar. Ya. Nah Musa seperti itu hiburannya kepada kaumnya. Dan memang ini kalau kita membaca kisah para nabi, khususnya Nabi Musa, maka memang tidak lengkap kalau kita hanya mengambil dari satu surah saja. Kita akan kombinasikan atau kita padukan dengan ayat lain yang Allah jelaskan dengan kisah yang sama tapi ternyata lebih terperinci. Ya. Pada ayat ini, lanjutan ayat ini kemudian menceritakan kepada kita tentang ujian kecil, bukan ujian kecil, musibah kecil, ya, atau bencana kecil yang Allah timpakan kepada Firaun sebelum bencana besar nanti. Apa itu? Pertama, walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim minats tsamarat. Jadi Mesir di bawah kekuasaan Firaun tadinya itu pertaniannya sukses, makmur, subur, panen selalu berhasil. Dan memang Mesir terkenal dengan negeri yang subur sampai hari ini. Keberadaan Sungai Nil itu sangat besar pengaruhnya terhadap kesuburan negeri Mesir. Buah-buah yang ada di Arab Saudi kalau bapak-bapak pergi umroh itu kebanyakannya diambil dari Mesir. Karena di Arab Saudi ya, di wilayah Arab itu hampir tidak ada wilayah yang subur. Yang terkenal subur itu adalah Madinah dan Taif. Tapi ketika saya berangkat ke Taif karena teman saya, oh ini Taif ini negeri yang subur, negeri yang hijau. Itu hijaunya Pak cuma satu petak, oh yang lainnya kering. Ada lagi satu petak hijau, yang lainnya kering. Ya. Tidak berbanding lah dengan Indonesia. Itu sebabnya Pak kalau orang Arab datang ke Jakarta, terus kunjungan pertama mereka dibawa oleh kawannya ke puncak, itu nggak ada ungkapan lain selain apa? Jannah, jannah, surga. Sepanjang mata memandang hijau kebun teh. Sementara di sana Pak sepanjang mata memandang gunung batu, ya,
kering kerontang. Jadi negeri Mesir yang tadinya subur, tiba-tiba oleh Allah dibuat habis semua. Pohon kurma yang tadinya kalau berbuah itu bertandan-tandan, jadi hitungan petani Pak, 1 hektar kelapa sawit hasilnya sama dengan 1 pohon kurma dari segi nominal hasil panen. Jadi berapa hitungan kelapa sawit 1 hektar setiap kali panen? Misalnya 1 kali panen itu bisa sampai sekian puluh juta, maka sama jumlah panennya orang 1 pohon kurma. Sayangnya pohon kurma di Indonesia belum ada yang berhasil. Orang tadinya mengatakan, oh sudah berhasil, kurma sudah berbuah, masih pendek sudah berbuah. Itu buah, kalau istilah Arabnya rutop, tidak bisa sampai kepada tingkat tamar, kurma mateng. Dia hanya rutop, kurma yang masih ada kulit segarnya. Karena untuk menjadi tamar itu butuh cuaca panas yang sama dengan di Mekah untuk bisa mematangkan kurma itu. Sementara rutop daya tahannya hanya beberapa hari, setelah itu busuk. Jadi kawan saya yang tadinya masuk di komunitas petani kurma sekarang mundur. Ya entah, mungkin bapak-bapak ada yang punya kemampuan teknologi, ya wallahu alam. Tapi sepanjang sampai saat ini yang kami tahu, belum ada petani kurma yang sukses di Indonesia sampai sama dengan yang di Arab. Nah, kurma di zaman Fir'aun yang kemudian dapat bencana itu, yang tadinya bertandan-tandan, itu tinggal 1 yang berbuah. Jadi setiap 1 pohon hanya mengeluarkan 1 biji. Oh, stres mereka, ya, stres mereka. Tapi dalam kondisi seperti itu, Masya Allah, Fir'aun lagi-lagi menyalahkan Musa. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ. Apa kata mereka? Kalau mereka sukses, panen mereka berhasil, mereka mengatakan ini karena kemampuan kita bercocok tanam. Sama dengan Qorun, dengan hartanya, dia mengatakan ini karena kemampuan saya berdagang. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini karena ilmu saya. Tapi kalau Fir'aun kemudian mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, malapetaka seperti ini, dia mengatakan apa? Ini adalah karena yattayyaru bi Musa wa Mammah. Disebabkan karena Musa. Ya, yattayyar itu apa ya? Semacam tahayulnya ya. Semacam tahayulnya. Mereka meyakini bahwa Musa ini punya ilmu-ilmu yang membuat mereka itu bisa celaka. Jadi kalau dapat musibah, dapat keburukan, ditimpakan kepada Musa dan pengikutnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menghadirkan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Jadi ini digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Malapetaka ini yang akan kita ceritakan berikut ini adalah malapetaka yang hanya menimpa kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Musa dan para pengikutnya tidak. Nah, kita kemarin sudah jelaskan bahwa Mesir itu terbagi 2, ya, suku Kipti dan Bani Israel. Tadinya Bani Israel mulai dari zaman Nabi Yusuf ini makmur, sampai kemudian datang Fir'aun. Bani Israel dijajah oleh suku Kipti, dan suku Kipti ini adalah suku aslinya orang Mesir. Bani Israel itu hanya pendatang dari Mesir, dari Palestina. Ketika Yusuf berkuasa, dipanggillah bapak dan saudara-saudaranya ke Mesir, karena waktu itu Yusuf berkuasa di Mesir. Dan Bani Israel ini adalah julukan ya. Jadi Israel itu adalah Nabi Yakub. Maka seluruh anak Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel, anaknya Nabi Yakub. Fir'aun dalam menyusun kabinet pemerintahan itu menempatkan suku Kipti pada posisi-posisi strategis. Adapun Bani Israel ditempatkan di posisi-posisi paling bawah, yang tidak, kalau istilah orang sekarang, bukan daerah basah lah,
ya, yang tidak ada duitnya. Tapi kalau di situ banyak duitnya, ya kira-kira seperti Menteri Keuangan yang ngurus haji, ngurus zakat, wah itu taruh suku Kipti di situ, ya. Maka Bani Israel ini memang ini terjajah. Tapi kemudian Allah ingin, ini juga pelajaran luar biasa ya. Allah sudah tahu Firaun ini kan bakal masuk neraka ya. Firaun ini tidak mungkin dapat petunjuk. Tapi Allah selalu mengatakan kepada mengatakan kepada Nabi Musa, dakwahi itu Firaun. Ya, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Bayangkan. Nah, ini pelajaran bukan untuk Firaun sebenarnya, pelajaran untuk Nabi Musa. Idhab ila Firaun innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat kepada saya dan mudah-mudahan dia takut kepada saya. Padahal Allah sudah tahu Firaun tidak mungkin seperti itu. Didikan kepada Musa untuk jangan langsung memvonis orang itu calon penghuni neraka. Didakwahi dulu sampai kemudian Allah menetapkan keputusannya. Jadi kita dakwahi saja orang, Pak. Apa musibah yang kemudian menimpa? Pertama, fa arsalna alaihim tufan. Ada 5 wabah. Yang pertama angin topan. Jadi angin topan ini menyapu seluruh tanaman-tanaman mereka, bangunan-bangunan mereka, sampai kemudian mereka tidak ada lagi tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman yang tersisa, habis semua. Apa yang kemudian dilakukan oleh Fir'aun? Ini juga menarik untuk kita cermati. Fir'aun ini ternyata percaya kepada Tuhannya Nabi Musa. Padahal dia awalnya mengaku sebagai Tuhan. Apa yang dilakukan Fir'aun? Fir'aun mengatakan, qalu ya Musa. Jadi dia utusan kepada Musa. Begitu riwayat menyebutkan. Jadi bukan Fir'aun yang datang kepada Musa, gengsi juga ini Fir'aun. Datang kepada anak angkat, merengek-rengek, tidak. Dia utusan. Katakan kepada Musa, berdoalah kepada Tuhannya. Ya. Jadi Fir'aun mengutus utusan untuk menghadap kepada Musa agar Musa berdoa kepada Tuhannya. Ini berarti Fir'aun percaya bahwa Musa punya Tuhan dan Tuhannya itu berkuasa. Ya. Apa permintaannya? Mana tadi ayatnya? Qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida 'indak. Berdoalah kepada Tuhanmu sebagaimana janji Tuhanmu kepadamu, bahwa Tuhanmu itu akan mengabulkan setiap doa-doamu. La in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Ini Firaun ini bujuk-bujuk Nabi Musa. Musa, kalau kau berdoa kepada Tuhanmu agar angin topan ini berhenti, maka saya dan para pengikut saya akan beriman kepadamu. Dan saya akan serahkan Bani Israel. Saya tidak akan jajah lagi Bani Israel. Ambil ini Bani Israel. Lanursilanna ma'aka Bani Israel. Itu janjinya. Ternyata Nabi Musa berdoa. Jadi Nabi Musa ini tidak dendam. Botek-botek aja ini. Bohong-bohong ini. Firaun tidak, berdoa. Angin topan langsung berhenti. Ternyata Firaun ingkar. Masih menjajah Bani Israel. Masih ingkar kepada Allah. Angin topan reda, tumbuhan-tumbuhan tumbuh kembali, masih ingkar. Akhirnya datang bencana kedua. Arsalna alaihim tuf wal jarad. Ini bencana musibah kedua, belalang. Ini belalang bukan belalang biasa. Karena dalam riwayat disebutkan, dalam tafsir-tafsir disebutkan, ini belalang tiba-tiba muncul dengan jumlah yang sangat banyak, menyerang tanaman-tanaman mereka, bahkan menyerang rumah-rumah mereka. Yang dimakan apa? Kalau yang dimakan di tanaman itu adalah pohon-pohonnya, buah-buahnya. Kalau yang dimakan di rumah adalah paku-pakunya. Jadi rumah mereka banyak yang ambruk. Paku-paku yang menancap di dalam rumah dimakan oleh belalang. Makanan-makanan di gudang habis dimakan oleh belalang. Jumlahnya sangat banyak. Firaun stres lagi. Utus lagi utusan. Ini Firaun dan Musa memang luar biasa ini, ya. Dua tokoh yang menarik untuk dicermati. Firaun utus lagi, permintaannya sama, redaksinya sama.
Musa kembali berdoa. Jadi Musa, pelajaran pertama ini kita harus jadikan sebagai pelajaran ini. Tidak, Musa tetap berdoa. Berdoa, Allah kabulkan, hilang belalang seketika. Belalang hilang, ingkar lagi Firaun. Ya. Jadi kalau ada orang yang suka berjanji, kemudian tidak ditepati janjinya, itu berarti mirip-mirip Firaun ya. Kita tidak mengatakan itu berarti sama dengan Firaun. Mirip-mirip Firaun. Karena ini sengaja Allah abadikan ini. Suka berjanji tapi tidak ditepati. Ya insya Allah di Aja Nuriyah nggak ada ya. Di luar lah. Ya. Saya tidak mengatakan anggota dewan ya, tidak. Bapak-bapak saja mungkin anggota dewan dan tidak, saya tidak maksud anggota dewan. Nah, insya Allah anggota dewan banyak yang baik ya. Belalang hilang, datang apa? Datang al-kummal, kutu. Masya Allah. Kutu ini Pak lebih parah dari belalang Pak. Kutu ini di mana-mana. Ya. Kalau di rumah kita mungkin di rambutnya istri, di rambutnya anak perempuan kita ya. Ini Pak kutu di bantal, kutu di tempat tidur, buka lemari pakaian kutu semua, buka gudang beras kutu semua. Gandum mereka yang satu karung, ya gandum satu karung, yang tersisa tinggal segenggam, itu pun bercampur dengan kutu. Buka lemari pakaian kutu Pak. Kalau kondisinya begini apa yang terjadi? Tidak bisa, mau makan tidak bisa, mau minum tidak bisa, mau tidur tidak bisa. Jadi betul-betul stres mereka. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur. Di mana-mana kutu. Muncul secara tiba-tiba karena ini bukan kutu biasa, Pak. Kutu yang memang bencana. Datang lagi Firaun ke Musa. Ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida 'indak. La in kashafta 'anna ar-rijza la nu'minanna lak. Bayangkan, Pak. La nu'minan, sungguh-sungguh. Ini pakai la, pakai nun lagi taukid belakangnya. La nu'minanna lak. Sungguh-sungguh kami akan beriman kepadamu. Bah, meyakinkan Pak. Itu biasanya, tapi ini analogi saja ya. Biasanya perbedaan antara minjam uang sama kalau ditagih, wah itu di situ kadang-kadang perbedaannya. Sungguh-sungguh saya akan kembalikan ini dalam 1 bulan. Pas ditagih, masya Allah. Makanya ada teman saya bikin status, itu orang yang pinjam uang kalau datang seperti malaikat pembawa rezeki, pas ditagih seperti malakul maut. Lebih sangar daripada yang punya uang. Ya. Nah, Firaun begitu, datang lagi merengek-rengek. Sungguh akan lanursilanna ma'aka bani Israil, saya akan serahkan. Berdoa lagi Nabi Musa. Hilang kutu seketika, senangnya mereka. Ya. Kembali ingkar Pak. Akhirnya Allah datangkan bencana keempat. Apa itu? Ad-dhafadi. Fa arsalna 'alaihimut tufan wal jarada wal kummal wad-dhafadi. Kodok. Ini kodok Pak lebih parah dari kutu. Karena Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, saking banyaknya itu kodok Pak. Mereka sampai bukan hanya sekedar tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur. Karena di mana-mana kodok Pak. Dan kodok ini loncat-loncat Pak. Tidak ada Pak kodok diam-diam aja itu. Loncat-loncat. Nah loncat-loncatnya kodok inilah yang membuat mereka juga di samping tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa minum, tidak bisa bicara. Kapan mereka buka mulut? Masuk. Jadi Pak pada waktu itu tidak perlu disosialisasikan masker, langsung pakai masker semua. Ya. Atau langsung tutup mulut Pak. Tidak ada yang berani buka mulut. Mau bicara sama teman, tolong, baru masuk. Bayangkan Pak. Jadi kodok ini lebih parah dari bencana-bencana sebelumnya. Luar biasa. Ya mungkin karena ukuran kodoknya agak kecil Pak ya, sehingga langsung bisa masuk ke mulut. Allahu alam. Yang jelas digambarkan mereka tidak berani berbicara karena kapan mereka membuka mulut, kodok langsung masuk. Masya Allah, stres. Ternyata Firaun juga stres. Utus lagi kepada Musa berdoa. Musa berdoa lagi Pak. Masya Allah. Makanya Nabi Musa masuk kategori Nabi yang ulul azmi. Nabi yang ulul azmi itu Pak hanya 5.
Ulul azmi ini adalah nabi yang memiliki tingkat kesabaran tertinggi. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. 5 ini saja Pak, yang kesabarannya di atas rata-rata. Saya waktu itu mikir, kenapa Nabi Ayub tidak masuk Pak? Padahal Nabi Ayub ini kalau bicara kesabaran Pak, Masya Allah, seluruh tubuhnya sakit kecuali lidah. Kita Pak kadang-kadang semuanya sehat kecuali lidah. Itu pun lidahnya tidak semua Pak, hanya sariawan 3 titik. Sudah ngomilnya luar biasa. Wah, ketupat kandangan kada nyaman nah ada sariawan. Cuma lidah Pak yang kena, yang lain sehat. Ayub semua sakit kecuali lidah. Memang dia berdoa, ya Allah sisakan lidahku untuk berzikir kepadamu. Dia bersabar, sakitnya 20 tahun Pak, sabar. Tapi ternyata Nabi Ayub tidak masuk kategori ulul azmi. Para ulama menjelaskan kenapa? Karena kesabaran Nabi Ayub itu kesabaran menghadapi penyakit. Sementara yang ulul azmi ini kesabaran menghadapi umat. Itu lebih berat. Kenapa? Kesabaran menghadapi penyakit itu Pak tidak ada pilihan. Kita sabar atau tidak sabar tetap sakit. Nah menghadapi umat Pak, kalau kita nggak sabar bisa kita jitak itu Pak kepalanya. Kurang ajar. Dituntut kesabaran. Nabi Musa punya peluang untuk menghajar semua umatnya. Nabi Musa ini Pak bukan nabi yang fisiknya lemah. 1 kali pukul bisa mati. Kalau fight Pak, duel Nabi Musa dengan Fir'aun nggak sampai 1 ronde. Karena Nabi Musa ini dan semua nabi ya, semua nabi itu Allah berikan kepadanya kelebihan 70 laki-laki. Ini mohon maaf ya, 70 laki-laki itu maksudnya dari segi kekuatan fisik dan juga mohon maaf termasuk seks. Kemarin kita pernah bahas mungkin Nabi Sulaiman punya 99 istri. Karena memang para nabi itu fisiknya sangat sehat. Jadi Fir'aun ini kalau mau dihadapi sama Musa 1 kali tinju aja Pak. Itu pun mungkin tidak bernapas. Minta tangan kiri aja mungkin Pak, nggak dilihat, mati itu nabi. Sabar. Maka ketika menghadapi kodok ini kemudian berdoa, kodok hilang, ini bencana terakhir. Bukan lagi kutu, bukan lagi belalang, bukan lagi kodok, bukan lagi angin topan, darah Pak. Dan darah ini yang disebutkan oleh Adam itu membuat seluruh cairan, semua air menjadi darah. Maka ketika itu horor Pak, Mesir horor, Sungai Nil berubah menjadi darah. Air dispenser, kalau ada dispensernya, air di kulkas, di mana-mana darah. Yang jelas semua, dan ini bukan air merah Pak, memang darah. Kalau air merah mungkin masih bisa disaring, dibersihkan. Ini darah. Dan memang dalam kondisi seperti ini 5 kali datang bencana, 5 kali datang malapetaka, Fir'aun tidak juga sadar. Akhirnya kalau dalam ayat ini langsung disebutkan, maka setelah 5 malapetaka ini tidak memberikan efek jera, shock terapi kepada Fir'aun, maka kemudian Fir'aun ditenggelamkan. Nah, di ayat yang lain itu dijelaskan bagaimana proses Fir'aun ditenggelamkan. Bahkan di dalam hadis yang sahih dari Abu Musa radhiyallahu anhu menceritakan. Isa berapa menit lagi Pak? Ya? 11 menit lagi? Ya 11 atau 12 ya. Mudah-mudahan sempat. Disebutkan oleh Nabi, beliau sedang menyampaikan atau berdialog ya dengan para sahabat. Tiba-tiba datang Arab Badui. Arab Badui ini ternyata punya perjanjian dengan Nabi, atau Nabi pernah berjanji kepadanya. Karena ketika Nabi datang ke kampungnya Arab Badui ini menyuguhkan hidangan, memuliakan Nabi, menjamu Nabi dengan jamuan terbaik. Padahal kita tahu Pak, Arab Badui itu Arab yang akhlaknya sangat bobrok ya. Artinya mereka mungkin tidak begitu maksudnya, tapi ya seperti itulah karakter mereka. Yang kencing di masjid ya, yang umar emosi. Nah, begitu kira-kira gambaran Arab Badui. Tapi ini tiba-tiba melayani Nabi. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu ke Madinah jalan-jalan, datangi rumah saya. Betul. Beberapa waktu kemudian datang Arab Badui,
Kemudian Arab Badui ini nanti akan nyambungnya dengan kisah Nabi Musa. Arab Badui ini kemudian menghadap Nabi dan Nabi menjamu dia dengan jamuan terbaik. Lalu Nabi kemudian mengatakan, sal hajatak. Apa hajatmu sekarang? Saya akan penuhi. Apa dia bilang? Naqatun yarqabuha. Ya Rasulullah, saya minta unta yang saya bisa kendarai dan saya minta kambing yang bisa pelihara. Ya. Rasulullah, oh itu unta Pak, kendaraan termahal waktu itu. Tapi Rasulullah mengatakan, kenapa kamu tidak minta sebagaimana permintaan wanita tua di zaman Nabi Musa? Arab Badui ini kaget, apa itu permintaannya? Dan bagaimana kisah wanita tua itu? Nabi kemudian menceritakan. Jadi ketika Nabi Musa ya sudah tidak sanggup lagi menghadapi Firaun, ya, datang perintah untuk meninggalkan Mesir di malam hari, ya. Karena perintahnya di dalam Al-Qur'an itu ada yang mengatakan fa'asri bi ibadi lailan, ada juga fa'asri bi ibadi tanpa lailan, ya. Maka kita mengambil yang lailannya malam. Jadi di malam hari Nabi Musa mengumpulkan seluruh Bani Israel untuk meninggalkan Mesir menuju ke Palestina. Ini Pak perintahnya meninggalkan Mesir bersama dengan semua harta yang bisa dibawa. Karena nggak tahu di Palestina nanti seperti apa kondisinya. Ada yang bawa sapi Pak, anak-anak, orang tua, ibu-ibu dibawa semua. Bahkan ada riwayat menyebutkan bahwa Bani Israel ini banyak diantaranya yang pinjam emas kepada Firaun. Wah, ini mau dikembalikan ketahuan nanti, udah dibawa aja. Ya. Jadi perjalanan mereka ini tidak mungkin cepat Pak. Malam hari lambat. Sudah lambat, diam-diam karena kalau ketahuan sama Firaun habis mereka. Mereka juga mengalami musibah. Perjalanan mereka waktu itu Pak belum ada Google Map. Belok kiri, di depan ada belokan, putar, anda ada Pak. Padang pasir, gurun Sahara, malam-malam lagi, sehingga mereka tersesat. Kembali lagi, berangkat kembali lagi. Nabi Musa, ada apa ini? Tiba-tiba ada ulama ya, dari kalangan Bani Israel. Ulama maksudnya itu orang tua di kalangan Bani Israel itu yang paham ya kisah-kisah lama, karena Nabi Musa termasuk orang baru kan, apalagi tinggal di istana terlalu lama, habis itu dari negeri Madian 10 tahun lagi. Ulama ini mengatakan Nabi Yusuf pernah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Apa perjanjiannya? Nabi Yusuf mengatakan, jangan sekali-kali tinggalkan Mesir kalau engkau tidak membawa jasadku. Jadi Nabi Yusuf dimakamkan di Mesir. Kata Nabi Musa, "Wah, siapa yang tahu kuburannya? Masa kita mau cari kuburannya sekarang ini, kondisinya kita lagi melarikan diri nih." Kata mereka, ada satu orang, tinggal satu orang yang tahu, dan itu seorang wanita tua. Kata Musa, panggil. Wah, malam-malam Pak, bagaimana itu susahnya cari itu wanita tua, malam-malam jangan sampai ketahuan sama Firaun. Didatangkan wanita tua itu, ditanya, kamu tahu kuburan Nabi Yusuf? Tahu? Tolong tunjukkan. Enggak mau. Wah, repot ini Pak. Tapi Nabi Musa sabar. Enggak mau, saya enggak mau, kecuali kamu memenuhi syarat. Apa itu? Saya pengen nanti di surga saya bersama kamu. Masya Allah. Jadi wanita tua ini ingin memberitahu kuburan Nabi Yusuf dengan syarat ada jaminan bahwa dia nanti di surga bersama Nabi Musa. Bukan hanya masuk surga Pak, bersama Nabi Musa. Wah, Nabi Musa mikir kan. Pertama beliau tidak mungkin bisa menjamin. Yang kedua, wah, ini wanita siapa ini? Jangan-jangan dukun, jangan-jangan ahli maksiat. Tapi karena itu saja syaratnya, kata wanita tua, terserah. Kamu tidak mau beritahu, silakan pergi. Saya tidak akan beritahu. Akhirnya Nabi Musa berdoa dan langsung dikabulkan oleh Allah. Dijawab saat itu juga. Saya kabulkan permintaan wanita tua itu. Jadi kalau kita kembali kepada hadis tadi, Nabi ingin mengatakan kepada Arab Badui, kenapa yang kamu minta itu bukan surga, bukan masuk surga bersamaku. Kenapa yang kau minta? Unta, kambing, hal-hal remeh, sepele. Nah, jadi kalau kita berdoa Pak, kita minta surga, itu permintaan tertinggi Pak. Jangan kita surga, jangan sampai ketinggalan urusan-urusan dunia ini, ya. Jadi urusan-urusan dunia itu nanti, urusan akhirat semua sudah kita minta barulah, ya. Karena urusan dunia juga nggak boleh kita lupakan. Wala tansa nasibaka
minat dunia, minta kesehatan, minta harta yang berkah dan seterusnya, boleh. Nah, singkat cerita, wanita itu kemudian menunjukkan di mana kuburan Nabi Yusuf. Nah, wanita tua itu menunjuk sebuah danau, Pak. Walaupun ada yang menyebutkan danaunya kecil, tapi namanya danau, Pak. Biasa kecil pasti airnya banyak. Kata wanita tua, di sini kuburannya. Di mana? Di bawah danau ini. Jadi kuras airnya. Bayangkan, Pak, malam-malam Pak kuras air, belum ada alkon. Jadi ngurasnya itu mungkin pakai timba, pakai apalah. Berapa lama itu ngurasnya, Pak? Coba, memang ada riwayat menyebutkan Bani Israel yang ikut waktu itu jumlahnya 70.000 orang. Ya, banyak. Dikuras, Pak. Setelah danau kering, digali kuburan, betul. Nabi Yusuf, kuburan Nabi Yusuf. Jadi seluruh nabi yang dikubur di bumi ini, itu tidak ada yang jasadnya dimakan oleh tanah. Itu juga yang membuat para Yahudi ini sangat gregetan mau menggali kuburannya Nabi Muhammad, ya, tapi selalu gagal. Karena semua nabi jasadnya masih utuh, bukan hanya sekedar tidak berubah utuh. Jadi jasadnya sama seperti ketika masih hidup. Kenapa Nabi Yusuf dikuburkan di tempat seperti itu? Karena ketika beliau meninggal, semuanya berebutan ingin mengambil jenazahnya. Nabi yang paling gagah, ya, apalagi memang jadi raja, sehingga dikuburkan di tempat yang semua orang tidak bisa lagi berebutan. Maka kemudian digambarkan ketika jenazah Nabi Yusuf itu diangkat oleh Nabi Yusuf, ya, jenazah Nabi Yusuf diangkat oleh Nabi Musa dan para pengikutnya Bani Israel, maka malam hari yang gelap gulita, yang tadinya mereka tidak tahu jalan, tiba-tiba langsung terbentang jalan seperti siang hari, dan langsung terlihat jalan menuju ke Laut Merah. Bukan langsung jalan menuju ke Palestina, Pak, karena proses perjalanannya harus melewati Laut Merah. Nah, disitulah kemudian beliau berangkat ke Laut Merah. Ya, kan waktunya sudah cukup, ya, nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Sekali lagi mudah-mudahan kisah-kisah para nabi ini memberikan spirit kepada kita, memberikan motivasi kepada kita, bukan hanya tambahan wawasan, tambahan berita, tambahan cerita, tapi juga sekaligus kita menambah keimanan kita, ya, agar kita bisa mengikuti, mentauladani para anbiya, para nabi-nabi tersebut. Demikian, mohon maaf jika dalam penyampaian ada statement-statement atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq.